hati-hati akibat pembatasan mobilitas warga dan bahkan distribusi barang antar negara, distribusi pangan dunia menjadi terkendala. Alarm berbunyi, krisis energi industri Eropa bakal runtuh. Berkali-kali saya sampaikan bahwa situasi saat ini adalah situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak gampang, karena ketidakpastian global. Ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi, ancaman kenaikan inflasi, semua negara mengalami. Dan sampai saat ini baru awal-awal. Krisis energi di Eropa kini mulai mengancam keberlangsungan sektor industri menjelang musim dingin yang makin dekat. Para pelaku industri pun mencari berbagai solusi untuk bertahan di situasi yang sulit. Seperti diketahui, pasca larangan ekspor Uni Eropa ke Indonesia, harga energi di Eropa telah meningkat 4 kali lipat pada tahun ini. Krisis ini terjadi karena Indonesia telah memangkas pasokan batu bara yang semula melimpah dan digunakan untuk menggerakkan denyut ekonomi Eropa. Mulai dari pabrik, pembangkit listrik, dan menjaga rumah tetap hangat selama musim dingin. Indonesia memasok sekitar 40% batu bara Eropa sebelum disanksi Uni Eropa. Versi tersebut telah turun menjadi sekitar 15% saat ini, menyebabkan harga meroket dan membebani industri padat energi. Melansir dari Financial Times, harga energi acuan Eropa bahkan lebih mahal jika dibandingkan dengan harga energi acuan Amerika Serikat. Harga energi di Eropa bergerak sangat volatil ketimbang harga energi di Amerika Serikat. Hal tersebut menyerahkan bahwa negara-negara Eropa lebih bergantung akan energi Indonesia. Batubara Indonesia merupakan sumber energi terpenting bagi industri Eropa, bahkan batubara menjadi bahan baku penting yang digunakan dalam industri kimia dan pupuk. Secara total, industri mengonsumsi sekitar 27 hingga 28% dari total keseluruhan pasokan energi di benua biru. Menurut Wakil Direktur Penelitian Batubara di Institut Oxford, untuk studi energi Eropa tersebut, industri kimia dan petrokimia menggunakan sebanyak 10% batu bara, disusul oleh industri mineral, non-logam, dan industri makanan, minuman, dan tembakau, yang masing-masing mengonsumsi lebih besar dari 3%. Industri logam dan kertas memiliki porsi konsumsi sebesar 3 dan 2%. Berbicara mengenai Jerman merupakan ekonomi terbesar di dunia Eropa, bahkan konsumsi industri mendominasi konsumsi batu bara. Karena output produksi juga diperlukan oleh berbagai negara bagian Uni Eropa lainnya, misalnya Bosch merupakan perusahaan pemasok utama bahan kimia dan Jerman. Produknya tidak hanya digunakan sebagai bahan baku industri kimia, tapi juga industri otomotif hingga pasta gigi. Tidak heran jika sektor industri Jerman mengonsumsi paling banyak, hampir 30% dari total konsumsi energi dari Eropa. Namun beberapa waktu lalu pemerintah Jerman sempat mengumumkan rencananya untuk mengambil langkah-langkah penghematan energi. Sebagaimana upaya untuk bertahan pada situasi yang sulit saat ini, konsekuensinya tentu akan merembet pada negara-negara lain di Eropa. Pasalnya, industri Eropa sangat bergantung pada industri Jerman, sehingga dampaknya akan semakin luas dan dapat merembet ke perekonomian di Eropa. Belum selesai bergelut dengan tingginya harga energi di Eropa, kini para pelaku industri juga harus dipusingkan dengan musim dingin yang akan segera tiba.
Ketika musim dingin tiba, tentu konsumsi akan listrik akan bertambah. Seiring dengan penggunaan alat pemanas, bahkan Kepala Euravian Table for Industries Carlos Michel menyerukan bahwa perusahaan yang sebaiknya segera membatasi konsumsi energi karena berpotensi berdampak buruk pada bisnis. Kombinasi melonjaknya harga batu bara dan musim dingin yang akan tiba membuat para pelaku industri untuk memikirkan cara untuk dapat bertahan pada situasi yang sulit ini. Langkah-langkah untuk hemat energi antara lain, yang pertama menurut produksi, yang kedua beralih ke bahan bakar fosil, dan yang terakhir impor. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato yang menohok kepada para pemimpin Eropa saat menghadiri peringatan 45 tahun kemitraan ASEAN dan Uni Eropa. Jika kita ingin membangun sebuah meteran yang baik, maka kami harus didasarkan pada kesetaraan, tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan